Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema kita di hari Kamis yang lalu tentang iman yang kuat. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian kita dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, pujikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Semoga di pagi hari ini kita mengangkat hati kita dengan tulus kepada Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini di mana kami dapat kembali memulai hari kami. Maka Tuhan, biarlah ada banyak hal yang dapat kami jalani di hari ini dari pagi, siang, sore, sampai malam nanti. Tuhan, kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Maka biarlah kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan bersabda kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam doa pagi hari Kamis yang lalu, kita telah merenungkan tentang iman yang kuat yang diperoleh dalam sebuah proses latihan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi beban-beban berat hidup ini. Sehingga iman kita menjadi semakin kuat.
Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika berbicara tentang iman yang kuat, maka di dalam kehidupan kita mungkin kadang-kadang kita juga merasakan bahwa iman kita justru iman yang tidak kuat. Atau ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin kita merasa atau menganggap bahwa iman orang lain lebih kuat dibanding kita. Ketika kita punya satu masalah atau pergumulan, lalu kemudian ada orang lain dengan masalah dan pergumulan yang jauh lebih berat dari kita, mungkin kita merasa bahwa, oh ya, itu kan dia yang mampu dan sanggup menghadapi pergumulannya. Tapi kalau pergumulan saya, kita merasa pergumulan kita lebih berat dari orang lain. Atau Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita juga merasa mungkin bahwa beban hidup yang terjadi atau kita alami ini menjadi beban hidup yang sudah terlalu berlebih dan kita tidak merasa sanggup untuk menjalaninya. Namun tentu kita tahu firman Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang menghadapi pergumulan hidup. Sehingga kita dapat menanggung pergumulan itu, dapat melewati pergumulan itu, dapat mengatasi pergumulan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, percayalah bahwa di dalam pergumulan kehidupan kita sebesar apapun, ketika kita mau terus berproses dan mau terus berlatih diri dalam iman kita, maka kekuatan iman itu akan membuat kita dapat dan sanggup melewati dan mengangkat setiap pergumulan hidup kita. Nah, namun bagaimana kalau pada kenyataannya kemudian kita juga merasakan bahwa kita menjadi orang-orang yang lemah di dalam iman. Menjadi orang-orang yang merasa tak berdaya dalam kehidupan kita. Maka puji Tuhan, kita di pagi hari ini disapa oleh firman Tuhan dari dalam Roma 8 yang kita tadi sama-sama telah dengarkan. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa roh di sini ditulis dalam huruf R besar, berarti ini adalah Roh Kudus atau Allah. Maka roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Bahwa ketika kita merasa diri kita menjadi orang-orang yang lemah beriman, menjadi orang-orang yang tak sanggup menghadapi pergumulan kita, maka kita tahu bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan ketika kita tidak bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan karena saking merasa beratnya pergumulan kita, maka Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergumulan hidup senantiasa ada sepanjang kehidupan kita. Dan semua pergumulan hidup kita akan bisa kita hadapi, akan bisa kita atasi dengan iman yang kuat. Iman dari hasil proses kita menjalani semua suka duka asam garam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam seminar bulan lalu
tentang kesehatan mental di masa pandemi. Pembicara seminar itu Bapak William Gunawan mengatakan tentang sebuah survei mengenai tingkat stres yang ada di Amerika di dalam penelitian di masa pandemi. Lalu dalam hasil survei tersebut, jika dibanding-bandingkan, maka tercetuslah data bahwa mereka yang usia muda, para pemuda, tingkat stresnya paling tinggi dibandingkan usia lansia yang tingkat stresnya justru paling rendah. Nah, kenapa usia lansia justru tingkat stresnya paling rendah di masa pandemi ini? Karena para lansia adalah orang-orang yang telah mengalami asam garam kehidupan. Yang sudah menghadapi masa suka dan duka, sudah menghadapi begitu banyak perjalanan waktu di dalam menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidup, sehingga memiliki sebuah daya tahan yang lebih untuk menghadapi situasi pandemi ini. Sekalipun tentu menjadi tantangan tersendiri, namun demikianlah hasil survei mengatakan tentang hal itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, maka apa yang kita bisa pelajari dari hal itu? Bahwa ketika kita bicara tentang sebuah proses kehidupan, maka semakin kita berproses dalam hidup ini, semakin kita memperoleh tantangan kita, semakin kita memperoleh pergumulan kita, maka disitulah kita menjadi orang-orang yang semakin berhikmat untuk menjalankan hidup ini. Semakin memiliki pengalaman-pengalaman yang kaya untuk melihat hidup ini dengan lebih luas, dengan lebih berkeyakinan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, maka ketika di dalam kehidupan kita menghadapi pengalaman-pengalaman atau pergumulan yang kita rasa sulit dan bahkan melemahkan kita, mari kita justru melihat pengalaman itu sebagai kesempatan yang Tuhan beri agar kita bisa menjadi orang-orang yang dapat terus melatih diri kita memiliki iman yang kuat. Karena kita tahu bahwa Allah tidak tinggal diam ketika kita menghadapi pergumulan kita. Allah tahu pergumulan kita. Allah mengerti pergumulan kita. Dan Allah menolong kita untuk keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Roh Kudus ada beserta kita, menguatkan kita, memberi kita hikmat, memberikan kita pengharapan, memberikan kita semangat untuk meneruskan hidup kita. Sebagaimana dalam ayat ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka ketika kita memandang pergumulan kita atau bahkan memandang persoalan-persoalan, beban-beban hidup kita yang lalu, kiranya kita bisa melihat bahwa di dalamnya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Maka jika saat ini ada ibu bapak, saudara-saudari yang sedang merasa memiliki iman yang lemah, coba kita lihat pengalaman-pengalaman kita yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Bukankah sampai saat ini Tuhan menolong dan menguatkan kita? Dan saat ini ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang terasa berat dan kita merasa memiliki iman yang kecil, percayalah bahwa dengan iman yang kecil pun kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar ketika kita jalani bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seseorang baru-baru ini bertanya kepada saya, apakah saya percaya bahwa mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Alkitab pada zaman dulu masih bisa terjadi pada masa kini? Dan saya menjawab, saya percaya. Karena kuasa dan karya Tuhan itu tidak terbatas oleh zaman dan tempat.
Ketika Tuhan bisa melakukan mukjizat kepada orang-orang zaman dulu, demikian pula Tuhan bisa melakukan karya dan mukjizatnya bagi kita di masa kini, bahkan di dalam sepanjang zaman ini bagi orang-orang yang percaya. Nah, karenanya Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita menghadapi setiap beban-beban berat dalam kehidupan kita dengan iman yang terus terlatih di dalam Tuhan. Iman yang terus siap menghadapi beban berat kita, mengangkat beban berat kita. Karena kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan yang menguatkan kita. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan yang berlimpah-limpah kepada kita. Ketika kita dapat terus juga bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mau serta bersedia diproses oleh Tuhan dalam semua pengalaman hidup kita seberat apapun. Maka semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan saya, kita semua memiliki iman yang kuat dan bahkan semakin kuat untuk menjalankan kehidupan kita dan menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita dari PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Agar di dalam namanya semua
Mari Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Di awal doa syafaat saya memberi kesempatan pada Ibu Bapak Saudara-saudari berdoa secara pribadi. Untuk mari kita berdoa, mendukung dalam doa orang-orang yang kita tahu sedang berada dalam pergumulan berat pada saat ini. Kita mau sebut nama mereka dalam doa kita, dan kita mau membawa mereka dalam doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, sebagaimana Tuhan juga kita percaya menguatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa karena kami percaya Tuhan Kau mendengar doa kami. Dan Tuhan, kami berdoa kepadamu juga untuk bersyukur atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Atas iman yang Kau percayakan, atas semua pengalaman suka dan duka yang kami lewati, di mana di dalamnya kami terus belajar melatih diri menjadi orang-orang yang semakin kuat beriman. Tuhan, ada kalanya pergumulan hidup terasa terlalu berat buat kami, dan kami tak sanggup untuk mengangkatnya. Tapi Tuhan, biarlah kiranya kami terus memiliki pengharapan bahwa Engkau ada dan membantu kami dalam kelemahan kami. Engkau memberikan kami jalan keluar tepat pada waktunya. Engkau tidak berdiam saja, tetapi Engkau bekerja dalam segala hal. Karena Tuhan, pada saat ini ketika kami mengingat setiap pergumulan-pergumulan kami di masa-masa pandemi ini, karena situasi kondisi kesehatan yang kami alami, karena kondisi keadaan keluarga, karena berbagai kecemasan kami dengan situasi vaksinasi, karena berbagai rintangan dalam usaha dan pekerjaan kami, karena berbagai tuntutan di dalam studi yang dialami oleh anak-anak kami. Tuhan, ada begitu banyak pergumulan dan persoalan yang kami hadapi di masa pandemi ini, ketika segala sesuatunya sulit untuk kami rencanakan ke depan. Dan di saat kami menghadapi semua pergumulan itu, biarlah Tuhan kami mengingat bahwa Engkau memberikan kami kekuatan iman, menambahkan iman kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap proses vaksinasi yang dijalankan di berbagai tempat, juga di klinik Gria Kasih Indah, kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah, daerah, dan pusat, kiranya dalam kerjasama yang baik, maka kebijakan-kebijakan itu dapat diterapkan untuk terus menguatkan dan membangun bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka. Kiranya Engkau yang terus menjamah dan menguatkan, memberikan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kondisi rumah tangga, maupun juga perencanaan hidup, maupun juga berbagai peristiwa masa lalu yang mengganggu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan iman, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan pertolongan. Tuhan, kami berdoa juga biarlah kiranya kehidupan kami sebagai gereja-Mu di masa pandemi ini dapat menjadi persekutuan yang terus kuat, di mana kami saling menopang dan menjaga satu dengan yang lain, di mana kami dapat terus saling mendoakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tim-tim digital di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka jalani di masa ini di seluruh gereja-Mu. Kiranya melalui pelayanan mereka segala hal yang baik, firman Tuhan dapat terus tersebar bagi umat-Mu dan dapat menguatkan umat-Mu di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan kami menjalankan ibadah di esok hari, di hari Minggu.
Biarlah kiranya kami dapat menjalani akhir pekan ini dengan sukacita, dan kami menyambut hari yang baru yang berasal dari Engkau esok hari dengan siap untuk memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami secara khusus. Tuhan, kami berdoa juga untuk berbagai hal yang terus kami jalani dalam hidup kami di hari ini. Kiranya segalanya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kami dapat terus bertambah dan bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Dan biarlah kiranya Engkau yang terus menguatkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita dapat terus saling menolong untuk memiliki iman yang kuat bagi sesama kita dan juga bagi diri kita, untuk menghadapi semua pergumulan dan persoalan serta beban berat dalam hidup kita. Dengan iman yang kuat, maka segala hal persoalan dalam hidup kita dapat kita jalani dengan ringan rasanya. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.